Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, stambuk B1B1 18346. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil PPT yang saya bikin. Di mana hasil PPT yang saya bikin ini, saya mengambil bab 5, di mana bab 5 ini berjudul perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi, bagian A yaitu konsep lingkungan organisasi, di mana konsep lingkungan organisasi yang pertama yaitu pengertian lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi menurut Robin dan Coulter adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi yang memiliki potensial memengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan organisasi. Di mana pengaruh lingkungan organisasi ini yaitu ada dua. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Faktor lingkungan eksternal ini adalah yang memengaruhi perusahaan yang berada di luar organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan faktor internal ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi yang faktor lingkungannya berasal dari dalam organisasi, contohnya seperti karyawan dan lain-lain. Lanjut, di sini lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Di mana lingkungan eksternal makro ini yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi, yang kedua kondisi politik dan hukum, yang ketiga kondisi sosial budaya, yang keempat kondisi demografi, globalisasi dan teknologi. Sementara lingkungan eksternal mikro atau khusus yang di sini ada dua. Yang pertama yaitu pelanggan dan pesaing. Sementara di sini lingkungan internal. Lingkungan internal itu ada tiga. Yang pertama yaitu pekerja atau karyawan, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga pemegang saham. Lanjut, nomor 3 yaitu hubungan lingkungan dan organisasi. Hubungan lingkungan dan organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana manajer mengharuskan memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antar satu organisasi dan organisasi lainnya, antar satu divisi dan divisi lainnya, serta antar tingkatan satu dan tingkatan yang lainnya, sehingga masing-masing memiliki ketidakpastian yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung, dan memengaruhi lingkungan secara langsung. 4 yaitu hubungan lingkungan dan budaya. Hubungan lingkungan dan budaya di sini ada dua, yaitu budaya perusahaan dan budaya adaptif. Di mana budaya perusahaan, budaya merupakan sistem nilai organisasi yang dapat mempengaruhi cara melakukan pekerjaan dan cara pegawai berperilaku. Budaya organisasi juga merupakan wujud anggapan yang diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan cara kelompok tersebut merasa, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu budaya adaptif, di mana budaya adaptif di sini menurut Kreitner dan Kinichi mengusulkan 3 perspektif yang menjelaskan tipe budaya yang dapat meningkatkan prestasi ekonomis. Yang pertama yaitu perspektif kekuatan, yang kedua perspektif kesesuaian, dan yang ketiga yaitu perspektif adaptasi. Lanjut pada bagian B yaitu perubahan pada lingkungan organisasi. Di mana perubahan pada lingkungan organisasi, yang pertama yaitu makna perubahan organisasi. Perubahan menurut Atkinson 1987 dan Bruton 1978 merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, dan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu. Kedua, tujuan perubahan menurut Stephen P. Robbins 2001, perubahan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan yang dinamis.
Yang ketiga itu teori dan model perubahan organisasi. Teori perubahan organisasi mengkaji cara organisasi harus melakukan berbagai langkah untuk berubah dan tumbuh menjadi organisasi yang lebih maju dari waktu ke waktu. Secara umum, model kerangka perubahan menawarkan struktur untuk mengorganisasi perubahan ketika seorang pemimpin akan melakukan perubahan pada organisasinya. McKinsey model kerangka perubahan yang pertama yaitu strategi, yang kedua sistem, struktur, skill, style, dan staff. Pada nomor 4 yaitu faktor-faktor perubahan organisasi, di mana di sini ada 7 faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu lingkungan, sukses, yang kedua sukses menembus pasar, yang ketiga kepentingan usaha, yang keempat kepentingan organisasi, yang kelima kepentingan budaya, yang keenam perilaku pemimpin atau karyawan, yang ketujuh yaitu pola pikir pemimpin atau personal. Pada nomor 5 yaitu proses perubahan organisasi. Proses perubahan organisasi di sini ada 6, yaitu yang pertama tekanan dan desakan, yang kedua intervensi dan reorientasi, yang ketiga yaitu diagnosis dan pengenalan masalah, yang keempat penemuan dan komitmen penyelesaian, yang kelima yaitu percobaan dan pencarian hasil, yang keenam penguatan dan penerimaan. Nomor 6 yaitu ciri-ciri pengembangan organisasi. Ciri-ciri pengembangan organisasi yang pertama yaitu strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasi, yang kedua yaitu kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi, yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. 7 yaitu metode perubahan dan pengembangan organisasi. Di sini ada beberapa teknik yang sering digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja secara efektif. Yang pertama yaitu sensitive training, yang kedua team building, yang ketiga survey feedback, yang keempat transactional analysis, yang kelima intergroup activities, yang keenam yaitu proses consultation, dan yang terakhir yaitu grip OD. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari PPT yang saya bikin. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.